Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Injil yang kita dengarkan hari ini berkisah bukan hanya satu peristiwa, tetapi ada 4 peristiwa yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Ada kisah penyembuhan ibu mertua Simon Petrus, ada kisah penyembuhan banyak orang dari macam-macam penyakit, ada Yesus pergi dan berdoa di tempat yang sunyi, serta Yesus yang menegaskan akan misinya. Namun saudara-saudara yang terkasih, kita hendak merenungkan dan mengambil inspirasi dari peristiwa yang pertama, peristiwa penyembuhan ibu Simon Petrus. Saudara-saudari yang terkasih, ibu mertua Simon Petrus menderita sakit demam keras. Maka para murid meminta agar Yesus menyembuhkannya. Maka Yesus mendekati wanita itu, dikatakan menghardik demamnya, dan sembuhlah demam ibu mertua Simon Petrus itu. Ia kemudian bangkit dan melayani mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya Yesus sungguh menunjukkan tidak sekedar menyembuhkan penyakit ibu mertua Simon Petrus, tetapi juga menggerakkannya untuk melayani. Dan yang dilayani oleh ibu mertua Simon kiranya bukan hanya Yesus yang telah menyembuhkannya, tetapi juga para murid yang menyertai Yesus, dan sangat mungkin juga melayani orang-orang yang menyertai Yesus yang meminta kesembuhan daripadanya. Dari sini saudara-saudari yang terkasih, kita bisa memaknai bahwa setiap anugerah yang kita terima, yang diberikan Tuhan kepada kita, termasuk kesembuhan dan kesehatan, tidak pernah dimaksudkan hanya untuk kita sendiri, tetapi selalu dimaksudkan untuk pelayanan. Kita diberi anugerah ini dan itu masing-masing berbeda agar hidup kita semakin bermakna dan bermanfaat bagi pelayanan semakin banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya itu juga yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama. Ketika Rasul Paulus memuji jemaat di Kolose dengan mengatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kalian. Sebab kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga. Sungguh, gereja hidup, bertumbuh dan berkembang dalam iman akan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai pegangan cara berpikir, cara berada, dan cara bertindak. Apa yang diajarkan Yesus dan apapun yang mereka terima berkat iman mereka akan Yesus mendorong setiap orang Kristen sejak awal mula untuk melayani satu dengan yang lain. Oleh karenanya, saudara-saudara yang terkasih, ketika hari ini kita membuka bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 yang mengangkat tema Yesus sahabat seperjalanan kita, kita juga diingatkan kembali bahwa dikatakan di dalam teks pengantar, demikian saya bacakan. Kekristenan adalah agama dan jalan hidup yang berdasar dan berfokus pada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jika diibaratkan bangunan, Yesus adalah fondasi utama atau lebih spesifik, batu penjuru bagi sebuah rumah yang bernama kekristenan. Teladan dan ajaran Yesus bagaikan sebuah kompas yang menunjukkan bagaimana orang Kristen harus hidup, bergerak dan berada. Cara berpikir, bertutur kata, bertingkah laku orang Kristen harus selaras dengan Yesus Kristus sendiri. Idealnya, sikap dan hidup orang Kristen seharusnya mencerminkan figur Yesus sendiri. Dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih, Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita ketika para pengikutnya hidup menurut apa yang diajarkan, hidup menurut apa yang diperintahkannya. Dan kehadiran Yesus menjadi nyata melalui karya-karya itu. Dalam banyak pengalaman, orang-orang yang dengan sukacita melayani gereja seringkali didasarkan oleh pengalaman syukur
ada orang yang sembuh dari sakit penyakit, sebuah sakit yang sudah sangat lama dialami, kemudian dia disembuhkan, dan dia kemudian mengatakan, saya mau melayani gereja, apapun itu. Ada orang yang ketika berdoa untuk orang-orang yang dicintainya, dan doanya terkabul, kemudian bernazar untuk melayani gereja, kapanpun dia diminta, siap sedia. Dalam masa pandemi ini, banyak orang juga yang dipulihkan dari virus corona, dan kemudian begitu bersyukur karena virus yang mematikan ini terelakkan, dan dia bisa tetap hidup bersama dengan keluarganya, dan dia mengucapkan syukur dengan melayani gereja, dan senantiasa memberikan diri untuk pelayanan pada sesama. Semoga saudara-saudara yang terkasih, kita senantiasa menjadikan Yesus sebagai teman seperjalanan kita, karena kita percaya dan yakin bahwa bersama dengan Yesus kita akan mampu melewati setiap pengalaman, kesulitan. Kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan dengan Yesus yang adalah sahabat kita, yang senantiasa menuntun, membimbing, menyelamatkan dan menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita, dari kekhawatiran-kekhawatiran kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.